Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai koefisien binomial dan sifat-sifat binomial. Apakah teman-teman sekalian masih ingat? Di semester lalu, kita telah mempelajari koefisien binomial ini loh, yakni pada mata kuliah teori bilangan. Nah, di semester ini, kami akan membahas atau mengupas kembali dalam mata kuliah kombinatorika. Nah, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri. Materi pertama akan dibawakan oleh Yusra Habibah Laili, sedangkan materi kedua akan saya bawakan sendiri, Desi Hairani selaku moderator. Materi ketiga akan dibawakan oleh Nur Fitriani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Yusra Habibah Laili untuk membawakan materi pertama. Baiklah, terima kasih kepada Desi Hairani yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koefisien binomial. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Misalnya X tambah Y pangkat N. Bentuk umumnya A tambah B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju N. Kombinasi N, K dikali A pangkat N dikurang K B pangkat K. Bukti, koefisien dari A pangkat N dikurang K B pangkat K dapat ditentukan dengan banyaknya cara pemilihan A dari N kurang K faktor di antara N faktor yang ada, atau pemilihan B dari K faktor di antara N faktor. Hal ini bisa dilakukan dengan kombinasi N, N kurang K atau kombinasi N, K cara. Penentuan koefisien ini berlaku untuk setiap K sama dengan 0, 1, hingga N, sehingga A ditambah B pangkat N sama dengan kombinasi N, 0 dikali A pangkat N dikurang 0 B pangkat 0 ditambah kombinasi N, 1 dikali A pangkat N dikurang 1 B pangkat 1 ditambah kombinasi N, N dikali A pangkat N dikurang N B pangkat N. A ditambah B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju N kombinasi N, K dikali A pangkat N dikurang K B pangkat K. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai segitiga Pascal. Jadi, apa keterkaitan segitiga Pascal pada koefisien binomial? Keterkaitannya adalah dengan adanya segitiga Pascal dapat membantu kita, mempermudah kita untuk menentukan koefisien-koefisien pada binomial. Contohnya angka 1 yang awal tuh tanda panahnya mengarah ke X ditambah Y pangkat 0, di mana X tambah Y pangkat 0 pasti hasilnya 1, dan apapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Lihat lagi ke bawah, ada angka 1, 1, di mana tanda panahnya mengarah ke X ditambah Y pangkat 1. Kalau kita jabarkan X tambah Y pangkat 1 pasti hasilnya X ditambah Y. Koefisien X adalah 1 dan koefisien Y adalah 1, jadi sesuai. Lihat lagi ke bawah, ada 1, 2, 1, tanda panahnya mengarah ke X ditambah Y pangkat 2. Kalau kita jabarkan X tambah Y pangkat 2, maka hasilnya ialah X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Koefisiennya pasti X kuadratnya adalah 1, XY-nya adalah 2, dan Y kuadratnya adalah 1. Sesuaikan dengan yang ada di segitiga Pascal, dan begitu pun seterusnya. Dan di paling bawah ada contoh tambahan ya teman-teman, di mana X ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1X pangkat 4 Y pangkat 0 ditambah 4X pangkat 3 Y pangkat 1 ditambah 6X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 4X pangkat 1 Y pangkat 3 ditambah 1X pangkat 0 Y pangkat 4, di mana angka yang berwarna merah merupakan koefisien-koefisien yang sesuai di segitiga Pascal 1, 4, 6, 4, 1. Jadi begitu ya teman-teman, keterkaitan segitiga Pascal pada koefisien binomial cukup membantu atau memudahkan kita untuk menentukan koefisien-koefisiennya. Baik, selanjutnya contoh pertama yaitu jabarkan A ditambah B pangkat 4. Kita akan menggunakan rumus yang di atas, yaitu A ditambah B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga N kombinasi N, K dikali A pangkat N dikurang K B pangkat K.
Karena berdasarkan soal kita dapat mengetahui N samanya dengan 4, jadi kita masukkan ke dalam rumus yaitu A ditambah B pangkat 4 sama dengan kombinasi 4,0 dikali A pangkat 4 dikurang 0 B pangkat 0 ditambah kombinasi 4,1 dikali A pangkat 4 dikurang 1 B pangkat 1 ditambah kombinasi 4,2 dikali A pangkat 4 dikurang 2 B pangkat 2 ditambah kombinasi 4,3 dikali A pangkat 4 dikurang 3 B pangkat 3 ditambah kombinasi 4,4 dikali A pangkat 4 dikurang 4 B pangkat 4. Lanjut ke bawahnya ialah 4 kombinasi 0 dikali A pangkat 4 ditambah 4 kombinasi 1 dikali A pangkat 3 B pangkat 1 ditambah 4 kombinasi 2 A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4 kombinasi 3 dikali A pangkat 1 B pangkat 3 ditambah 4 kombinasi 4 B pangkat 4. Selanjutnya buka kurung 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 tutup kurung dikali A pangkat 4. Di sini kenapa begini? Karena berdasarkan rumus kombinasi ya, teman-teman. 4 faktorial per 4 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. Jadi sesama 4 faktorialnya dicoret aja untuk mempermudah. Lanjut, ditambah buka kurung 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 tutup kurung dikali A pangkat 3 B pangkat 1 ditambah buka kurung 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kali 1 tutup kurung dikali A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah buka kurung 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial tutup kurung dikali A pangkat 1 B pangkat 3 ditambah buka kurung 4 faktorial per 1 dikali 4 faktorial tutup kurung B pangkat 4. Sehingga hasil dari A tambah B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4 A pangkat 3B ditambah 6 A kuadrat B kuadrat ditambah 4 A B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Desi. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu teorema binomial. Teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing bukan mendengar kata teorema binomial? Ya, dalam aljabar elementer, teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau biasa disebut binomial. Teorema binomial juga disebut sebagai teorema yang menyatakan cara menentukan koefisien-koefisien hasil pangkat dari penjumlahan dua siku yang polanya dapat dibentuk dengan segitiga Pascal. Dalam teorema binomial memiliki rumus, yaitu rumus kombinasi, di mana rumusnya itu N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Baiklah, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada 5 objek yaitu A, B, C, D, dan E. Apabila dari 5 objek ini diambil 3 objek, maka banyaknya cara pengambilan 3 objek tersebut adalah, langsung saja, 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi ini sesuai rumus yang di atas ya, sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 per buka kurung 1 dikali 2 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikali 2 dikali 3 tutup kurung sama dengan 10. Jadi ada 10 cara pengambilan itu, yakni ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, dan CDE. Kita lanjut, adapun teorema-teorema binomial adalah sebagai berikut. Teorema 2.1. 1 ditambah A pangkat N sama dengan N kombinasi 0 ditambah N kombinasi 1 dikali A ditambah N kombinasi 2 dikali A pangkat 2 ditambah N kombinasi K dikali A pangkat K ditambah N kombinasi N dikali A pangkat N untuk semua bilangan N asli. Jadi teman-teman, di sini kita mempunyai contoh, yaitu jabarkan bentuk binomial dari X ditambah 2 pangkat 4. Cara penyelesaiannya, kita sudah mengetahui A ditambah B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju N kombinasi buka kurung N dikali K tutup kurung dikali A pangkat N dikurang K dikali B pangkat K.
Nah, berdasarkan keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa A sama dengan X, B sama dengan 2, dan N sama dengan 4. Baiklah, selanjutnya, X ditambah 2 pangkat 4 sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju 4, kombinasi 4, K dikali A pangkat 4 dikurang K dikali 2 pangkat K. X tambah 2 pangkat 4 sama dengan kombinasi dari 4, 0 dikali X pangkat 4 dikurang 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah kombinasi 4, 1 dikali X pangkat 4 dikurang 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah kombinasi 4, 2 dikali X pangkat 4 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah kombinasi 4, 3 dikali X pangkat 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah kombinasi 4, 4 dikali X pangkat 4 dikurang 4 dikali 2 pangkat 4. Maka, X tambah 2 pangkat 4 sama dengan 4 kombinasi 0 dikali X pangkat 4 dikali 2 pangkat 0 ditambah 4 kombinasi 1 dikali X pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 ditambah 4 kombinasi 2 dikali X pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 4 kombinasi 3 dikali X pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 kombinasi 4 dikali X pangkat 0 dikali 2 pangkat 4. X tambah 2 pangkat 4 sama dengan 1 dikali X pangkat 4 dikali 1 ditambah 4 dikali X pangkat 3 dikali 2 ditambah 6 dikali X pangkat 2 dikali 4 ditambah 4 dikali X dikali 8 tambah 1 dikali 1 dikali 16. Jadi hasilnya X tambah 2 pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 tambah 24 X pangkat 2 tambah 32 X tambah 16. Baiklah, materi selanjutnya akan saya persilahkan Nur Fitriani. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pemateri selanjutnya. Dan di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni teorema 2.2. Jika n suatu bilangan asli, maka n kombinasi 0 ditambah n kombinasi 1 ditambah n kombinasi 2 sampai dengan n kombinasi n sama dengan 2 pangkat n. Contoh, hitunglah 4 kombinasi 0 ditambah 4 kombinasi 1 ditambah 4 kombinasi 2 ditambah 4 kombinasi 3 ditambah 4 kombinasi 4 dengan menggunakan metode teorema binomial di atas. Dengan menggunakan teorema binomial untuk n sama dengan 4, hasilnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika kita menggunakan definisi kombinasi, maka diperoleh 4 kombinasi 0 tambah 4 kombinasi 1 ditambah 4 kombinasi 2 tambah 4 kombinasi 3 tambah 4 kombinasi 4 sama dengan n sama dengan 4, berarti 4 faktorial per 4 faktorial dikali 0 faktorial ditambah 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial ditambah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial ditambah 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial ditambah 4 faktorial per 0 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial kali 1. Di sini 4 faktorialnya bisa kita eliminasi dan 0 faktorial itu sama dengan 1 tambah 4 faktorial yakni 4 kali 3 kali faktorial per 3 faktorial kali 1. 3 faktorialnya juga bisa kita eliminasi ditambah 4 kali 3
kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Maka di sini 2 faktorialnya dapat kita eliminasi. Ditambah 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial. Maka di sini 3 faktorialnya bisa kita eliminasi juga. Ditambah 4 faktorial per 1 kali 4 faktorial. Maka 4 faktorialnya itu bisa kita eliminasi, dan 0 faktorial sama dengan 1. Maka di sini dapat dihasilkan 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16. Baiklah, kita masuki materi selanjutnya, yakni teorema 2.3. Jika n, m, dan k bilangan asli dengan k lebih kecil dari n dan k lebih besar dari m, maka n kombinasi k dikali k kombinasi m sama dengan n kombinasi m dikali n kurang m kombinasi k kurang m. Di sini dapat kita ambil contoh, yakni suatu perkumpulan terdiri dari 15 orang. Akan dibentuk suatu pengurus dari perkumpulan tersebut yang terdiri dari 5 orang dan 2 orang, diantaranya sebagai pengurus inti. Maka banyaknya pilihan pengurus itu adalah, penyelesaiannya yakni n sama dengan 15, maka 15 kombinasi dari 5 dan 5 kombinasi dari 2, maka sama dengan 15 faktorial per 10 faktorial kali 5 faktorial dikali dengan 15 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 15 dikali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Maka di sini 10 faktorialnya dapat kita eliminasi. Dikali dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 dikali 1. Maka di sini menghasilkan 30.030 cara untuk memilih pengurus itu. Pemilihan tersebut dapat pula dilakukan dengan memilih 2 orang pengurus inti dan 15 orang. Dan selanjutnya untuk melengkapi pengurus itu dipilih 3 orang dan 13 orang. Yang 2 orang telah terpilih sebagai pengurus inti. Maka banyaknya pemilihan pengurus ini adalah 15 kombinasi 2 dikali 13 kombinasi 3 sama dengan 15 faktorial per 13 faktorial kali 2 faktorial dikali 13 faktorial kali 10 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial kali 2 kali 1. Di sini 13 faktorial dapat kita eliminasi. Dikali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 30.030. Tampak di sini bahwa n kombinasi k kali k kombinasi m sama dengan n kombinasi m dikali n kurang m kombinasi k kurang m. Maka n di sini sama dengan 15, k di sini sama dengan 5. Maka 15 kombinasi 5 dan k kombinasi m dan k di sini sama dengan 5 dan m sama dengan 2. Maka 5 kombinasi 2 sama dengan n kombinasi m
Di sini n-nya sama dengan 15 dan m-nya sama dengan 2, maka 15 kombinasi 2. Dan di sini n kurang m, maka 15 dikurang 2 sama dengan 13. Dan k kurang m sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3, maka 13 kombinasi 3. Baiklah, di sini kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni teorema 2.4. Jika n dan k bilangan-bilangan asli dengan n lebih besar dari k, maka k kali n kombinasi k sama dengan n kali n kurang 1 kombinasi k kurang 1. Kita ambil contoh, yakni apabila diketahui n sama dengan 4 dan k sama dengan 2, maka kita dengan memakai teorema 2.4, yakni persamaannya k kali n kombinasi k sama dengan n kali n kurang 1 kombinasi k kurang 1. Maka 2 kali 4 kombinasi 2. Di sini kita masukkan nilai k dan n sama dengan 4 kali 4 kurang 1 kombinasi 2 kurang 1. Di sini juga kita masukkan nilai n dan k. Maka selanjutnya 2 kali 4 kombinasi 2 sama dengan 4 kali 3 kombinasi 1 sama dengan 2 kali 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 1. Di sini 2 faktorialnya bisa kita eliminasi dan menghasilkan 2 kali 6 sama dengan 4 kali 3. Hasilnya antara kanan dengan kiri sama, yakni 12. Maka terbukti bahwa teorema 2.4 itu adalah benar. Sekian dari hasil presentasi kami ini, kurang dan lebih kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi dalam mengikuti video pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir. Semoga video pembelajaran yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.